Dewan Pimpinan Nasional DPN Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi secara resmi melantik jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang DPC Peradi Pekalongan, DPC Peradi Batang, dan DPC Peradi Tegal masa bakti 2022-2027 bertempat di Hotel Said Mandarin Pekalongan. Pelantikan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Sekjen DPN Peradi, Dr. Hermansyah Dulaimi, mewakili Ketua Umum DPN Peradi, Profesor Dr. Otto Hasibuan. Jajaran pengurus yang dilantik meliputi Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara hingga bidang-bidang. Beberapa nama yang dilantik diantaranya untuk mengurus DPC Peradi Pekalongan, Ketua dijabat oleh Arif Nurrohman Sulistyo, sedangkan Sekretaris dijabat oleh Damirin. Kemudian untuk DPC Peradi Batang, Ketua dijabat oleh Eko Yustitianto Kurniawan, Sekretaris dijabat oleh Misbahul Aridin, sedangkan untuk DPC Peradi Tegal, Ketua dijabat oleh Suskoco dan Sekretaris dijabat oleh Raden Azhari Setiadi. Selain itu, turut dirangkai pula pelantikan jajaran pengurus Dewan Kehormatan masing-masing DPC, serta pelantikan pengurus PBH atau Pos Bantuan Hukum masing-masing DPC. Acara pelantikan dihadiri segenap DPN Peradi, pengurus dan anggota DPC Peradi Pekalongan, DPC Peradi Batang, dan DPC Peradi Tegal, serta para ketua DPC Peradi se-Jawa Tengah. Turut hadir pula 3 kepala daerah dan perwakilan Forkopimda setempat. Beberapa yang hadir antara lain Wali Kota Pekalongan H.A. Afzan Arslan Junet, PLT Bupati Batang Lani Dwi Rejeki, dan Wakil Wali Kota Tegal Muhammad Jumadi. Wali Kota Pekalongan H.A. Afzan Arslan Junet saat ditemui awak media mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus DPC Peradi 3 daerah tersebut. Dirinya berharap Peradi bisa terus berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah masing-masing kota atau kabupaten setempat dalam menjaga kondusivitas. Menurut Wali Kota Pekalongan masih ada potensi untuk kejadian-kejadian atau permasalahan di kota maupun kabupaten setempat. Harapannya Peradi hadir sebagai juru damai atau mediator supaya tetap kondusif. Dirinya menambahkan dari Pemkot Pekalongan siap berkolaborasi dengan Peradi. Ia berharap para pengurus Peradi dan pemerintah daerah bisa berkomunikasi lebih intens lagi ke depannya. Ini Pak seperti apa? Alhamdulillah ya, pelantikan Peradi berjalan sukses. Jadi ada kota dan kabupaten jadi satu, Batang dan Tegal. Dilantik juga beberapa, salah satunya Dewan Kehormatan senior saya, Pak Wakil Wali Kota Tegal, Pak Muhammad Jumadi. Dan mudah-mudahan lah ini harapannya Peradi ini bisa menjaga kondusivitas juga, kalau sebab kan masih ada potensi untuk kejadian-kejadian luar biasa di kota kabupaten. Nah, Peradi ini hadir sebagai juru damai, sebagai mediator, apapun lah untuk supaya tetap kondusif. Dan kami pemerintah Kota Pekalongan sangat siap berkolaborasi dengan Peradi. Harapannya pengurus yang sekarang lebih intens lah komunikasi dengan kita. Ya mudah-mudahan semuanya lancar, mudah-mudahan semuanya berkah. Sementara Sekjen DPC Peradi Hermansyah Dulaimi mengatakan bahwa pelantikan kali ini adalah sebuah prestasi karena ada 3 DPC sekaligus yang dilantik. Hermansyah menjabarkan bahwa Peradi sebagai organ negara salah satunya mempunyai tugas untuk membentuk dan mendirikan cabang-cabang di setiap kota atau kabupaten yang ada pengadilan negerinya. Sejauh ini menurut Hermansyah yang terbentuk sudah ada 162 DPC. Dirinya berharap setiap advokat akan mempunyai Dewan Pimpinan Cabang Peradi, sehingga mudah untuk mengelola, mengontrol, dan mengawasi anggotanya, terutama agar tidak berperilaku yang merugikan bagi kepentingan para pencari keadilan yang menggunakan jasa mereka. Peradi yang sekarang ini, dan setelah ada pelantikan ini bagaimana Pak? Pelantikan 3 kota ini Pak. Pelantikan 3 kota ini adalah suatu prestasi karena secara sekaligus kita 3 kota melantiknya, dan yang lebih khusus lagi ada 2 kota baru yang dibentuk yaitu Tegal dan Batang. Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai organ negara salah satunya mempunyai tugas untuk membentuk dan mendirikan cabang-cabang di setiap
kota atau kabupaten yang ada pengadilan negerinya. Sepanjang ini kita sudah sampai 172. Kalau pengadilan negeri sekarang ada 347, kita masih punya PR kira-kira separuhnya. Harapan kita dengan itu maka seluruh advokat di Indonesia akan punya Dewan Pimpinan Cabang dan mudah untuk mengelola sekaligus mengontrol dan mengawasi agar tidak berperilaku yang merugikan bagi kepentingan para pencari keadilan yang menggunakan jasa mereka. Itu harapan kita. Saya sangat percaya ketiga DPC ini bersama pimpinan ketua-ketuanya sanggup dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas berat itu. Tadi Wali Kota Pekalongan sempat meminta agar menjadi juru damai semacam itu. Bagaimana tanggapannya, Pak? Kalau di setiap kota memang ada satu pertikaian atau konflik yang sepanjang bisa diselesaikan secara baik dan damai tanpa harus menambah kisru, itu adalah tujuan dari satu penyelesaian perkara dari seorang advokat. Tanda yang kita tangkap dari Pak Wali Kota Pekalongan ini adalah bahwa beliau membuka diri agar kita turut berpartisipasi untuk menenteramkan penduduk yang ada di Pekalongan, sekaligus juga menjaga tidak terjadi konflik-konflik yang tidak diperlukan, dan diselesaikannya yang terbaik selalu di mana-mana adalah dengan cara damai. Ketua DPC Peradi Pekalongan Arif Nurrahman Sulistyo mengatakan DPC Peradi Pekalongan siap berkolaborasi dan berperan aktif dengan pemerintah, memberikan kontribusi dalam proses penegakan hukum sebagaimana harapan Wali Kota Pekalongan. Mungkin target ke depan seperti apa sih Pak Arif? Ya, jadi seperti tadi disampaikan oleh Bapak Wali Kota bahwa pihak pemerintah Kota Pekalongan itu berharap agar Peradi DPC Peradi Pekalongan agar bisa berkolaborasi, berperan aktif di dalam memberikan kontribusi di dalam proses penegakan hukum. Ya, kami merasa bangga dan ke depan kami sudah punya beberapa program, antara lain ketika nanti memberikan bantuan dan penyuluhan hukum kita akan lakukan secara live. Nanti kita undang teman-teman dari media dan nantinya dalam bentuk seperti dialog interaktif seperti ILC itu. Dan nanti yang akan kita sampaikan adalah kajian-kajian hukum ya, dari sisi keilmuan, bukan menjustis terhadap perkara yang sedang berjalan. Intinya menambah wawasan hukum agar nanti masyarakat bisa lebih sadar akan proses penegakan hukum. Seperti itu. Terima kasih Pak Arif. Saif Robani, Batik TV melaporkan.